kosong. Jadi dulu itu banyak di era zaman jahiliyah Arab yang betul Arab, bukan kita Arab. Kalau kita Arab juga tapi Arab patinggenah gitu ya. Di zaman jahiliyah Arab sana itu dulu banyak orang itu di bulan Safar itu keluar mengkosongkan rumahnya untuk mencari suara-suara burung pertanda baik atau tidaknya nasib di tahun itu. Maka kalau sekarang Bapak Ibu kita sering mendengar, waktu saya kecil itu sudah ada orang kalau dengar suara tekek itu kita sering menyebut si A, si B, si C untuk mensandarkan suara tekek. Pernah enggak dengar ada suara gini? Saya namanya Khairul Amin misalnya, saya dipanggil Amin. Ketika ada suara tekek, maka saya sering disebut saat tekek itu bersuara. Tekek, tekek, detikannya itu sama, sekitar 4-5 detik. Maka saya namanya sering disebut Amin koyok tekek gitu ya. Tekek, terus ada yang nyaut Amin koyo tekek gitu ya. Sering ya waktu kita kecil seperti itu. Nah, cilikane jenengan ya Pak. Lagi sami, ternyata itu dari dulu zaman jahiliyah Arab itu sudah banyak orang itu di bulan Safar keluar dari rumah mengkosongkan rumahnya mencari suara-suara tapi dengan kalimat sugih atau kaya. Jadi kalau ada suara tekek, sugih, tekek, sugih, tekek. Kalau ketika sugih kok bilang tekek, tekeknya bersuara, maka itu berarti keberuntungan. Tapi kalau tekek, sugih, sugih, tekek, sugih, tekek, kemudian melarat kok menang wae, itu berarti melarat tenan gitu ya. Itu seperti itu. Nggih. Benar itu. Jadi dulu itu banyak yang ngosongin rumahnya di bulan Safar itu. Maka Safar itu dari kalimat sifro artinya apa? Kosong. Jadi banyak orang mengkosongkan rumahnya. Dan tidak hanya burung, tidak hanya binatang tekek, tapi burung pun juga menjadi tanda mindsetnya mereka mencari keberuntungan atau kesialan. Terutama ada burung hantu. Bapak Ibu pernah dengar suara burung hantu? Kira-kira seperti ini. Itu orang sudah pakaiannya bagus, sudah dandan rapi, sudah wangi, sudah ganteng, sudah cantik, ketika keluar dari rumah ada suara burung apa? Hantu, maka dia mengurungkan niatnya, akhirnya dia kembali lagi ke rumah. Dia takut dengan tanda suara-suara burung termasuk burung apa? Burung hantu. Dan itu menjadi keyakinan mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau kita seringnya kalau ada burung perenjak, kita keluar dari rumah, buka jendela, ada suara burung apa? Ada perenjak di rumah kita. Seneng, alhamdulillah rezeki. Kemudian ada apa? Kupu-kupu, betul? Kupu-kupu. Ono kupu, berarti ono dayoh. Ada tamu membawa apa? Rizki. Maka keyakinan-keyakinan seperti ini itu hampir sekarang kita orang Jawa masih meyakini seperti itu. Bahkan non sewu kadang-kadang ketiban cecak saja kita itu kadang-kadang merasa kayak mau ada musibah. Saya pernah dapat bancaan isinya sego gudangan, ada telurnya, ada ikan asinnya, ada nasi kuningnya, ada macam-macam. Saya tanya, Mas, dalam rangka apa ini? Pangapunten Ustadz, kula bar ketiban cecak. Dadi kula bancaan, kula selamatan ben adoh saka musibah.
Saya bilang, muga-muga sampean bendino ketiban cecak terus gitu. Kenapa? Ya supaya jenengan bancaan terus se-RT satu kampung itu dapat makan semua. Alhamdulillah. Ada juga orang yang karena jualannya sepi, kadang-kadang yang disalahin itu istrinya. Istri jualan sepi yang disalahin suaminya. Bu, ketoke aku mbek sampean ki ora ngrejekeni. Lah kok iso paling rak jodoh. Sebab biyen diotak-atik karo mbae iki nyatane ora jodoh ning awake dhewe tetep nekat. Dadi usaha apa wae dilalah ya ora ngrejekeni. Akhirnya wong loro pegatan. Naudzubillah min dzalik. Ada juga yang punya mindset atau keyakinan rumahnya antara pintu yang utama dengan pintu yang kedua itu los atau lurus. Orang Jawa kan nggak boleh seperti itu, ora elok katanya, ya kan? Harus lurus panjang. Jadi nggak boleh lurus. Kenapa? Karena rezeki masuk langsung keluar lagi lewat pintu belakang. Harusnya rodok nge-L, set set gitu gitu. Kenapa? Nah, itu ya orang Jawa gitu, nge-L set gitu. Nge-L tat. Diloro iki. Nge-L. Lah ya. Kalau tembus gak boleh, harus nge-L. Kenapa? Biar begitu masuk rezekinya berhenti di rumah kita. Masya Allah. Ada lagi orang yang punya keyakinan tidak boleh ngapa-ngapain karena lagi geblak. Ustadz, saya mau pindah rumah, enaknya hari apa? Minggu, saya bilang gitu. Kenapa minggu Ustadz? Akeh sing ngeterke, saya bilang gitu. Karena hari libur kan, gitu. Pangapunten Ustadz, minggu besok itu geblake bapake kula. Ya udah maju sehari, Sabtu. Pangapunten Ustadz, Sabtu niku geblake ibuke kula gitu. Maju meneh Jumat Sayyidul Ayyam rajanya hari. Pangapunten Ustadz, niku geblake Pak Lee kula gitu. Nah, itu kalau seminggu geblak semua, ora sida pindah omah malah geblak dhewe malahan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka keyakinan-keyakinan seperti ini maka kemudian ditepis oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, la adwa wala tiyarota wala hamata wala sofaro. Bapak Ibu, hanya 4 ini yang saya sampaikan. Nanti jam 17.15 insya Allah kita selesai. Persiapan maghribnya masih agak gasi. Nggih. Setuju nggih? Nah, ini saya pelan-pelan ngomongnya karena mic-nya itu mentul. Tapi di YouTube itu cetok banget Pak Yai Multazam. Nggih. Di YouTube itu saya dengar lamat-lamat suaranya Ustadz Tadib tambah merdu, tambah syahdu, marahi brebes mili. Begitu ndelok wonge tambah brebes mili meneh. Wong ganteng ini biasanya sing seneng akeh gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksudnya yang ngefan banyak. Nggih. Bapak Ibu, ini kita pelan-pelan saja nggih. Nah, Nabi bersabda la adwa wala tiyarota wala hamata. Yang terakhir wala sofaro. La adwa, tidak ada penyakit yang menular. Ada seorang sahabat punya unta, ada induknya, ada anaknya satu. Anaknya itu ngelentruk, tahu ngelentruk? Ngelentruk napa Mas? Ngelentruk napa? Pileren gitu ya. Jenenge nek anteng, glenggeng, kuwi jenenge napa? Ngelentruk. Ngelentruk alias apa tadi? Pileren gitu ya. Ketika ditanya sama Rasul, wahai sahabat, ini unta yang kecil kenapa? Sahabat tadi menjawab, dia sakitnya karena tertular induknya ya Rasulullah. Induknya sudah sehat, tapi anaknya tertular ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, tidak ada penyakit yang menular. La adwa, tidak ada penyakit apa? Menular. Tapi nyatanya tertular ya Rasulullah. Asalnya yang sakit induknya,
kemudian sekarang anaknya. Maka Nabi kemudian bertanya, lalu induknya tertular oleh siapa? Sahabat tadi diam. Lolo gitu lah. Tahu lolo ya? Lolo apa? Haplung gitu ya. Lolo. Dia sambil mikir. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya ketika anak unta ini kemudian penyakitnya sama dengan induknya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahiriahnya ada penyakitnya, ketika dilihat dari lahiriahnya ada menular, tapi hakikatnya adalah penyakit itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pandemi COVID-19 yang tertular corona virus itu, satu keluarga di swab itu ada 5 anggota keluarga di swab, ternyata yang 4 positif, yang 1 negatif. Padahal satu rumah sing papat pileren gitu ya. Yang 1 ternyata tidak tertular. Itu artinya la adwa, hakikatnya tidak ada penyakit yang menular. Bahkan yang di luar sana, yang sendirian tenger-tenger di kamar kena COVID, di swab kena, nggak tahu dari mana itu, tahu-tahu kena, dia nggak kemana-mana, ya, di kamar, ketika dia swab ternyata positif. Dari mana itu ketularnya? Maka Allah memberikan penyakit itu bukan karena satu tertular dengan yang lain. Hakikatnya memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan penyakit itu. La adwa, tidak ada penyakit yang menular. Walaupun lahiriahnya seakan-akan ada. Wala tiarota, tidak ada tanda-tanda suara-suara burung yang menjadikan kita terjebak untuk melupakan Allah dan meyakini suara-suara burung itu. Maka kalau ada suara burung kek atau piok 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 piok, kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Boleh ditambah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau mau ditambah membaca surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir. Kalau mau ditambah lagi ayat kursi. Kalau mau ditambah lagi akhir surat Al-Baqarah. Kalau mau ditambah lagi Allahumma adfa'anna minal bala wal waba wal ghala wal fitnah wal amradi ma la yadfa'uhu ghairuk. Kalau mau ditambah lagi baca Quran sak gelondong. Itu terbaik. Tidak usah baca yang lain kecuali baca Quran, sudah mencukupi doa semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian wala hamata, tidak ada sesuatu yang mengena kepada manusia kecuali atas dasar izin dari Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wala sofaro, tidak ada bulan sial di bulan Sofar. Orang Jawa kita ingatkan, jangan selalu takut dengan sesuatu yang tidak berdasar. Pangapunten, orang Jawa masih meyakini ada yang menghindari angka 13. Bahkan ada hotel itu lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bukan langsung 13, tapi 12A, 12B, langsung ke angka 14. Menghindari angka berapa tadi? 13. Padahal saya punya teman rumahnya angkanya 13, mobilnya 2, rumahnya 2, motornya 2. Pak Ahyani mesti mendengar tenan, istrinya 2. Mesti ya, delok pancingannya mesti ketok gitu ya. Nggih.
ternyata sukses, gak masalah gitu. Maka semua itu tergantung kepada keyakinan kita. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bulan Shofar ini ada apa sebetulnya di bulan Shofar? Bapak Ibu, untuk menepis anggapan bahwa bulan Shofar itu adalah bulan yang sial, maka Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah itu bulan apa? Shofar. Dan juga menikahkan putrinya Fatimah dengan Sayyidina Ali di bulan Shofar, untuk menepis anggapan Shofar adalah bulan yang sial. Sampai Nabi mempertaruhkan sesuatu yang sangat sakral pernikahannya, menikahlah beliau dengan Khadijah di bulan Shofar dan menikahkan putri tercintanya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini orang hebat Bapak Ibu. Di samping beliau adalah sahabat, beliau adalah menantu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya paling ngefans sama Sayyidina Ali, terutama waktu Ramadan Bapak Ibu. Itu kalau pas traweh Sayyidina Ali kok disebut itu tandanya traweh pun arbar. Nggih mboten? Al Khalifatur Rabi'ah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, alhamdulillah kurang loro tok gitu. Saya paling ngefans itu sama Sayyidina Ali. Tapi kalau Al Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kesuwen gitu. Saya suwi karena baru setar. Tapi kalau Sayyidina Ali, alhamdulillah garek saknil ngono tok. Maka saya paling senang dengan Sayyidina Ali. Nah, Khadijah ini menjadi percontohan ibu-ibu solehah. Jadi istri, wahai para istri, ketika panjenengan mau mencontoh seorang istri yang menjadi teladan, contohlah siapa Bapak Ibu? Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai Mbah Maimun Zubair, beliau sampai suka dengan sholawat qasidah, judulnya apa? Sa'duna. Yuk kita mainkan bersama nyu apa tadi? Apa tadi? Riyadul Jannah. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Ya uwailal ma'ruf wal 'ata'il ma'luf gharatan lil malghuf innakum bi andara. Ya uwailal matlub wal 'ata'il mawhub gharatan lil makrub innakum bihadra. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra
بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء صدرنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. صلوا على النبي محمد.